qala radhiyallahu anhu falaqad kana sayyidul mursalina, maka telah ada junjungan para utusan Allah, para rasul, wa khairul khalqi ajma'ina, dan sebaik-baik makhluk Allah secara keseluruhan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengikat batu di perutnya. Itu kebiasaan orang Arab. Di sini kenapa tidak lazim? Karena di sini orangnya kenyang semua. Di Indonesia orangnya kenyang semua. Tetapi Nabi dan para sahabatnya pada saat melakukan dakwah, menyebarkan agama ini, senantiasa setiap hari merasakan rasa lapar. Dan ketika lapar, maka mereka akan meletakkan batu yang diikat atau ditaruh di sarungnya untuk menekan perutnya supaya tidak terlalu lapar. Kalau 2 hari maka akan ada 2 batu. Kalau 3 hari akan 3 batu. Sampai pernah 1 hari Nabi SAW mendahului Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, dan Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Di setiap perpindahan rakaatnya Sayyidina Umar mendengar suara seperti tulang bergemeretak dari Nabi SAW. Lalu setelah salam, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, tidak sakit saya. "Memangnya ada apa wahai Umar?" Nabi berkata, "Aku mendengar tulangmu berbunyi semua ya Rasulullah." Rasulullah SAW tersenyum, lalu kemudian membuka perutnya, membuka sebagian dari bajunya, dan mengeluarkan beberapa batu. Wakila ada 7 batu yang dikeluarkan oleh Nabi SAW, yang itu artinya Nabi Muhammad 7 hari tidak makan. Bukan ini yang berbunyi, tapi batu yang berkumpul ketika badan Nabi bergerak, dia bergeser dan berbunyi seakan-akan tulang yang berbunyi. Dan jika kalian kenyang sekarang ini dalam belajar, dalam berdakwah, terutama orang-orang yang mengaku melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka terhormat, datang diundang, nyampai disambut, pulang diantar, dihormati bagaikan guru besar, dihormati bagaikan seorang yang mulia dan terhormat. Ketahuilah bahwa pernah 1 hari Al-Habib Umar bin Hafid menangis terseduh-seduh. Pernah suatu hari Habib Umar menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis wahai Habib?" Dia bilang, "Kita datang dijemput, dakwah didengarkan, kemudian dihormati, terhampar makanan yang luar biasa untuk dipersiapkan untuk kita. Bahwa ketahuilah sesungguhnya ini tidak terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau mau berdakwah dengan susah payah, ketika berbicara dicemooh, diejek, dilempari. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad SAW pulang pun karena diusir dari tempat beliau berdakwah. Tetapi semua itu ditanggung oleh Rasul SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan kepada kita, lanjutkan agama ini, sebarkan agama ini dengan segala kemudahan, fasilitas, penghormatan dan kenyamanan, karena aku telah menanggung semua penderitaannya. Sehingga dalam hal ini kalau ada seorang da'i yang tidak ikhlas, da'i yang cenderung menjual agamanya, da'i yang ketika berdakwah mengharapkan lembaran-lembaran duniawi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung dia telah berkhianat kepada perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang ini nanti akan berhadapan dengan Rasulullah dan akan dipertanyakan oleh Allah, dipersaksikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala
akan bertanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Saya ceramah ya Rabb, saya berdakwah, saya mengajarkan orang kepada kebaikan dengan ikhlas dan sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia adalah zat yang ya'lamu sirrah wa akhfa. Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu, kata Allah. Kamu berdakwah untuk dapat uang, kamu berdakwah untuk dihormati, kamu berceramah agar dibilang kamu pinter, kamu saat melakukan dakwah penuh dengan kesombongan dan riya, dan kamu sudah mendapatkan semua itu saat di dunia. Dipuji sudah, duit sudah, riya sudah, bangga sudah. Wahai malaikat, seret wajahnya dengan wajahnya dan lemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik.